Sahabat sekalian, ini baru selesai dari manasik haji furodah ya, dan tema yang disung adalah apa sih? Menggapai haji yang mabrur. Pastilah ya, karena memang setiap yang akan berhaji itu harapannya adalah menjadi haji yang mabrur ya. Kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu travel, yaitu Cahaya Ka'bah Haramain. Dan kebetulan di samping saya ini ada Direktur Cahaya Ka'bah Haramain, Pak Haji Agus Widodo SE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ganteng sekali ya beliau ini ya. Alhamdulillah, saat hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, kita habis melaksanakan manasik haji ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Untuk keberkatan para jemaah yang kurang lebih ada 41 ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak Haji, persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan tentunya ya, dari Cahaya Ka'bah untuk memfasilitasi jemaah yang akan berangkat ya. Alhamdulillah, persyaratan persiapan sudah 99%, mulai dari manasik, fasilitas, kemudian hotel Mekah Madinah, semuanya, tiket pesawat insya Allah sudah siap. Semoga Allah mudahkan. 1%-nya doa seperti yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggal 28 akan menuju ke Swiss Bell Hotel Bandara. Selama 2 hari bertambah lagi, menambah manasik bagi jemaah calon haji, dan insya Allah tanggal 30 jam 9 pagi kita take off dengan pesawat Qatar menuju Mekah. Oh, sahabat semuanya, berarti tanggal 30 terakhir pesawat itu tidak beroperasi tanggal berapa Pak Haji? Ini kan penting nih ya kan, untuk kalau seandainya nanti ada yang mengiming-imingi, udah ayo berangkat sama sama kami, berangkat tanggal sekian. Nah, ini juga edukasi juga dong Pak Haji. Betul. Nah, gimana Pak Haji? Jadi insya Allah menurut hemat saya tanggal 1 ya, tanggal 1 itu sesi untuk terakhir kita menunggu visa. Tapi untuk penerbangan tanggal 2, tanggal 3 itu masih ada keberangkatan haji furoda. Nah, menurut peraturan, berdasarkan peraturan, biasanya terakhir dari penerbangan untuk haji furoda itu masih ada waktu 2 hari lagi, sisa waktu 2 hari, tetapi khusus untuk maskapai Saudi Airlines. Jadi kalau kita tanggal 2 ini kalau keberangkatan terakhir jamaah furoda, insya Allah berarti tanggal 4. Jadi kalau setelah tanggal 4 sudah tidak ada pesawat masuk ke Saudi. 4 Juli ya maksudnya. Oh ya, gitu ya, berarti semuanya sudah close ya. Sudah close semuanya ya. Apalagi yang transit sudah nggak memungkinkan untuk ke Saudi. Pak Haji, pertanyaan saya sebenarnya lebih kepada apa sih bedanya? Pak Haji kan tadi ngomong nih haji furodah. Nah, itu apa bedanya haji furodah dengan haji khusus? Ini kan banyak masyarakat yang belum tahu nih. Kemudian juga apa bedanya lagi dengan haji reguler? Nah, coba Pak Haji, ini penting karena yang langsung menyampaikan sahabat semuanya Direktur PT Cahaya Ka'bah Haramain loh, ya kan? Penasaran kan? Ya, kita dengarkan. Iya. Jadi kalau haji khusus itu sama dengan haji plus. Ya, ada haji plus, ada haji khusus, itu sama. Jadi istilahnya hanya di penyebutan nama aja. Kalau haji plus, haji khusus itu adalah haji kuota, ya, haji kuota yang diberikan oleh travel umroh haji atau travel PHK untuk memberangkatkan jemaah haji dengan fasilitas yang lebih baik ya. Itu biasanya haji plus, fasilitas yang terbaik dengan masa tunggu 5-7 tahun. Nah, itulah haji plus. Kemudian kalau haji reguler, ya kita semua tahu sekarang haji reguler masa tunggunya sudah cukup lama. Nah, haji reguler dan haji plus atau haji khusus ini adalah haji dengan visa kuota dari Kementerian Agama. Tapi kalau haji reguler itu jemaah bisa mendaftar hajinya melalui Kementerian Agama ya, atau melalui bank-bank pemerintah
atau bank swasta yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, itu masyarakat bisa mendaftar haji reguler di sana. Tapi kalau haji khusus atau haji plus itu masyarakat bisa mendaftarnya di travel PIHK begitu. Wah, sahabat semuanya tahu kan? Jadi bedanya haji reguler. Jadi kalau saat ini kita sudah punya anak usia 12 tahun Pak Haji ya. Kalau seandainya pendapatan saya misalkan per bulannya hanya 12 juta misalkan contoh. Saya punya anak 2. Misalkan istri saya juga mau daftar biar nanti bisa berangkat bareng-bareng kan gitu. Nah, bisa didaftarin Pak Haji ya? Bisa. Dan itu pun nggak langsung 25 juta kan? Iya betul. Nah, ada beberapa fasilitas yang kita bisa gunakan kan itu ya? Iya betul. Oke, tapi kita nggak bahas di situnya sahabat semuanya ya. Tapi kita akan bahas haji khusus nih. Kenapa? Karena waktu tunggunya nggak terlalu lama. Betul. Walaupun nilai untuk daftarnya juga lumayan besar, tapi mungkin nggak, misalkan contoh Haji, saya sekarang DP sekian, nanti saya cicil sekian tahun, tapi saya udah dapat kuota ketika saya sudah deal di depan gitu. Nah, ini penting Haji, coba. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang haji khusus atau haji plus ini, ya kita daftar haji plus dengan masa tunggu 5 tahun, 7 tahun dengan nilai 160 juta. Itu kalau kita hitung itu sebenarnya hemat, itu murah. Ya, menurut saya itu murah. Nah, jadi kita punya uang 160 juta, kita daftar haji plus, kita nunggu 5-7 tahun dengan awal DP 4.500 US dollar. Kita bisa mencicil sisanya itu sampai nanti tunggu nomor porsi keberangkatannya 5 tahun 7 tahun lagi. Seperti itu. Nah, sebenarnya juga kalau kita hitung dengan nilai haji furoda atau haji mujamalah yang saat ini mungkin berkisar 250 juta dengan tanpa antri, itu juga sebenarnya murah kalau kita memang punya uang. Karena haji furoda atau haji mujamalah 250 juta langsung berangkat, kemudian haji plus atau haji khusus 160 juta tapi harus nunggu 7 tahun lagi. Nah, dalam waktu 7 tahun itu kalau kita mengumpulkan atau menabung uang ya, katakanlah misalnya ya kita mau nabung berapa misalnya 2 juta. Saya potong Haji. Ini penting sahabat semuanya, tapi tidak akan kita bahas sekarang, di next time. Karena kita akan lebih mengarahkan ke ini Pak Haji, bagaimana sahabat-sahabat semuanya tadi yang segera baik kalau punya uang semuanya pasti murah. Kita lihat di sini ya. Reguler pun kita kan ada tingkatan. Kalau seandainya kita, saya pengen yang lama doang pakai haji reguler kan gitu. Kalau seandainya saya pengen standar doang biar izinnya nggak terlalu lama pakai haji khusus kan gitu. Tapi kalau kita punya uang, maka lebih baik ke haji furoda atau haji mujamalah. Ini Pak Haji yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Kita kan mohon nih sama Allah, ya Allah masukkan saya ke surga, jangan kau masukkan ke neraka. Tapi kita punya uang, kita nggak mau mentuntaskan rukun Islam yang kelima Pak Haji. Betul. Wah, ini sahabat semuanya ya. Durasi sangat penting. Dan bagi masyarakat harus mulai dari sekarang niat namanya haji muda. Semudah mungkin kita harus sudah daftar haji. Karena kalau kita sudah lihat Sulawesi, antrian hajinya sudah 90 tahun. Masya Allah. Jadi kalau kita kemarin baru dengar 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun, sekarang antrian haji sudah 90 tahun, 80 tahun. Bisa dicek di websitenya Kementerian Agama, waiting list haji per daerah. Itu Sulawesi, Makassar, rata-rata sudah 90 tahun. Jadi kalau tidak dari sekarang kita berniat pergi haji selagi muda, terasa akan lebih lama lagi kita melaksanakan ibadah haji. Sedangkan itu merupakan rukun Islam yang kelima. Gitu. Oke, sahabat semuanya, ini pencerahan buat kita semuanya. Bahwasanya saat ini jikalau kita sudah memiliki apapun ya yang kita miliki, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah memanggil yang mampu dan akan memampukan yang dipanggil. Pastikan subscribe, like, dan komennya.